Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Masih seputar program guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi kembali ya terkait dengan pengalaman saya simulasi mengajar ya di PGP Angkatan 4, dan alhamdulillah saya sudah lulus ya di dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Bapak dan Ibu, di seleksi simulasi mengajar ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Di dalam petunjuk khusus ini kita bisa mempersiapkan diri. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus menentukan topik pembelajaran ya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, yaitu di Dapodik. Bapak Ibu mengampu pelajaran apa ya di sekolah tersebut, dan silahkan pilih materi yang paling dikuasai. Bapak Ibu ya, silahkan pilih materi yang paling dikuasai. Kemudian siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ya atau RPP. Kalau di kurikulum Merdeka ya berarti adalah modul ajar ya, untuk satu topik saja ya atau satu tujuan pembelajaran. Kalau itu di kurikulum Merdeka. RPP yang disiapkan adalah RPP untuk pembelajaran luring ya, bukan daring. Artinya adalah nanti Bapak dan Ibu ini pembelajarannya tatap muka ya. Jadi seolah-olah nanti ada siswanya di depan Bapak dan Ibu. Jadi nanti di dalam metode pembelajarannya ya, misalnya ada observasi ya untuk penilaiannya, kemudian ada nanti persepsi ya, motivasi secara langsung ya, ada interaksi guru dan siswa ya, terjalin secara langsung, tidak luring ya, tidak daring ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian durasi simulasi mengajar adalah 10 menit. Bapak dan Ibu diperhatikan cukup singkat sekali ya. Diperhatikan nanti Bapak Ibu harus memilih kegiatan yang Bapak Ibu nanti lakukan di dalam simulasi mengajar itu. Ya, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu terlalu lama di pembukaan ya, ternyata di kegiatan intinya Bapak dan Ibu kurang ya, dan ini penting sekali untuk di manajemen waktunya. Dan yang juga penting adalah Bapak dan Ibu wajib menggunakan RPP yang telah diunggah Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melaksanakan simulasi mengajar berdasarkan RPP yang tidak sesuai yang diunggah. Artinya berbeda antara yang diunggah sebelum simulasi mengajar dengan simulasi mengajar, itu berbeda. Karena apa? Asesor nanti yang menilai simulasi mengajar itu menggunakan RPP yang Bapak Ibu pakai. Nah, ini jangan sampai Bapak dan Ibu berbeda ya. Kemudian karena pembelajaran berlangsung singkat selama 10 menit Bapak dan Ibu, maka Bapak Ibu harus berfokus ya pada pembuka, kemudian inti pembelajaran ya dalam melaksanakan seleksi simulasi mengajar. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu selama 10 menit itu Bapak dan Ibu hanya memberikan apa ya, pembuka tetapi terlalu lebar ya, memberikan motivasi terus ya, tanpa memperhatikan waktu ya, karena Bapak dan Ibu kebiasaan ketika mengajar sesungguhnya ya, misalnya satu JP-nya itu 45 menit, ini berbeda dengan simulasi mengajar yang hanya 10 menit. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau perlu diatur ya, diberikan timing, dibagi waktunya ya. 10 menit itu nanti kira-kira di menit-menit pertama, menit kedua, dan sampai menit ke-10 itu Bapak Ibu melakukan apa. Kemudian simulasi mengajar seolah-olah diajarkan secara tatap muka ya, dengan menganggap terdapat peserta didik ya. Artinya nanti Bapak Ibu silakan berinteraksi, misalnya mengucapkan salam. Selamat pagi adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Kemudian memberikan kegiatan absen sebentar ya. Kemudian juga persepsi, menyampaikan kegiatan yang kemarin seperti apa, diingatkan kembali, menyampaikan tujuan pembelajaran secara singkat ya. Kemudian mengingatkan juga peserta didik yang mungkin kondisi tubuhnya mungkin kurang sehat dan sebagainya, menanyakan kondisi kabar ya, asesmen diagnostik non kognitif, bagaimana perasaannya hari ini dan sebagainya. Intinya adalah melakukan interaksi ya bersama siswa, meskipun tidak ada siswa di sana, tetapi seolah-olah Bapak Ibu ya, seolah-olah siswa itu hadir. Kemudian simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pembelajaran daring, sehingga tidak bisa melakukan share screen. Bapak Ibu nanti jangan sampai melakukan share screen ya. Karena apa? Karena share screen ini kan hanya dilakukan ketika Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran daring ketika pandemi dulu ya. Sehingga Bapak dan Ibu nanti jangan melakukan share screen ya, karena ini tidak pembelajaran online ya. Ini adalah pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan coret-coret di papan tulis ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kan bisa menggunakan papan tulis ya, seperti ini boleh ya. Tetapi Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan share screen ya, karena bukan pelaksanaan daring.
Kemudian persiapkan alat dan bahan yang diperlukan Bapak dan Ibu ya. Contoh papan tulis, kertas kecil dan sebagainya. Intinya membantu Bapak dan Ibu nanti akan melakukan simulasi. Kemudian di akhir simulasi mengajar akan ditanya jawab ya. Akan ada sesi tanya jawab selama 5 menit. Bapak dan Ibu nanti silahkan dijawab dengan sesuai pengalaman ya. Karena nanti akan ada pertanyaan dari tim asesor ya. Akan ada 2 tim nanti. Akan ada 2 orang dari satu tim itu yang akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu dijawab dengan baik ya, berdasarkan pengalaman. Kemudian simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan ya. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa kamera yang Bapak Ibu pakai itu harus menangkap sekitar 70%. 70% dari badan Bapak dan Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan yang diharapkan. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Pengalaman dari saya lulus sebagai program guru penggerak ya, mengikuti program guru penggerak di angkatan 4 di simulasi mengajar ini, semoga bisa memberikan sedikit ya pencerahan dan Bapak Ibu diberikan kelulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.